Pernahkah Anda mendengar ucapan ini? Kodo dan kodar bukan ciptaan Allah? Kedengarannya seolah dalam, seolah bijak. Tapi hati-hati, ini bukan sekadar salah kata. Ini adalah penyimpangan dalam akidah yang bisa menyeret pada jalan Qadariyah, sebuah aliran sesat yang telah diperingatkan oleh para sahabat Nabi sejak dahulu. Karena ketika seseorang mengatakan bahwa kodo dan kodar bukan ciptaan Allah, maka dia sedang berkata dengan kata lain bahwa ada sesuatu yang berjalan di alam semesta ini di luar kehendak dan ciptaan Allah. Bukankah itu meruntuhkan rububiyah Allah yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu? Padahal Allah telah berfirman dengan sangat jelas, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Lihat, Allah tidak hanya menciptakan makhluk, tapi juga menciptakan takdir. Artinya, seluruh peristiwa, kejadian, keputusan, dan penetapan semuanya berjalan di bawah ciptaan dan kehendaknya. Bahkan amal-amal kita pun dalam makna penciptaan adalah ciptaan Allah. Meski kita tetap punya kehendak dan tanggung jawab. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ayat ini menjelaskan, bahkan perbuatan manusia pun makhluk ciptaan Allah. Maka bagaimana mungkin seseorang berkata bahwa kodo dan kodar yang jauh lebih besar cakupannya bukan ciptaan Allah? Mari kita dengarkan pula penegasan para sahabat dan ulama salaf tentang masalah ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, setiap orang yang mengingkari takdir, maka aku berlepas diri darinya dan ia berlepas diri dariku. Demi Allah, seandainya ia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima sampai ia beriman kepada takdir. Ibnu Umar tidak sedang berbicara pada orang ateis. Ia berbicara tentang mereka yang mengaku muslim, tapi menolak bahwa takdir adalah dari Allah. Maka berhati-hatilah, jangan sampai lidah kita tergelincir dalam ucapan-ucapan yang bisa merusak iman, meskipun terdengar filosofis dan puitis. Dalam kitab Syarah Usyul I'tiqad Ahlus Sunnah karya Al-Lalikai, dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkata, barang siapa mengatakan bahwa takdir bukan dari Allah, maka ia adalah kafir. Begitu kerasnya ucapan para ulama salaf, karena mereka paham bahwa mengingkari penciptaan Allah terhadap takdir adalah mengingkari sifat rububiyahnya. Lalu bagaimana sebenarnya pemahaman Ahlus Sunnah tentang takdir? Para ulama telah menjelaskan bahwa iman kepada takdir mencakup 4 unsur pokok. Pertama, ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Kedua, penulisan di Lauhul Mahfuz, Allah telah menulis semua takdir makhluk. Ketiga, kehendak dan iradah Allah, tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa izinnya. Keempat, penciptaan oleh Allah, seluruh makhluk dan perbuatannya adalah ciptaannya. Siapapun yang mengingkari salah satu dari 4 unsur ini, maka dia telah menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabatnya. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah menegaskan dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar, takdir yang baik maupun buruk adalah dari Allah. Kita tidak mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Jelas sekali, tidak ada ruang bagi akidah yang mengatakan bahwa kodo dan kodar bukan ciptaan Allah. Ini bukan hanya soal kalimat, tapi soal keimanan kepada rukun iman ke-6, yang bila diselewengkan, maka bisa meruntuhkan bangunan iman itu sendiri. Maka wahai kaum muslimin, jangan mudah tertipu dengan istilah-istilah indah, dengan kalimat-kalimat filosofis yang seakan penuh makna, tapi menyimpang dari akidah yang diajarkan Rasulullah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, dan kembali kepada pemahaman para sahabat. Jika engkau beriman kepada Allah sebagai pencipta, maka engkau pun wajib meyakini bahwa segala takdir yang baik maupun buruk adalah ciptaannya, dengan hikmah yang agung, meski kita tak selalu memahaminya. Jangan biarkan lidah mengucapkan sesuatu yang bisa merobohkan pondasi iman.